Oke guys, ketemu lagi dengan channel Network Tutorial. Kali ini kita akan belajar setting CRS 125 ya. Jadi ini untuk suite manage ya, dengan brand Mikrotik yaitu CRS 125. Jadi brand Mikrotik itu ada yang untuk suite-nya ya, ada yang CRS dengan router OS dan ada suite OS ya. Jadi kalau suite OS itu di set melalui browser, kalau CRS itu bisa di set melalui ROS maksud saya ya. Bisa di setting. Kalau untuk tipe-tipe CRS 328 itu bisa dual boot ya, bisa sesuai kita enaknya mau di setting ROS atau SWOS gitu. Jadi di sini saya menggunakan CRS 125 karena CRS 125 ini masih belum bisa dual boot ya, seperti CRS 326 atau 328. Jadi langsung saja kita mau set CRS. Yang pertama itu kita setup dulu VLAN-nya ya. VLAN-nya ini saya buat sudah VLAN 1 400, VLAN ID-nya 400, VLAN 2 itu 500 ya, di interface Ether 3. Jadi Ether 3 ini yang mengarah ke CRS-nya gitu. Jadi VLAN-nya ini di main interface Ether 3 gitu. Jadi di bawah Ether 3 ada CRS yang masuk ke port Ether 1-nya si CRS gitu. Jadi Ether 1-nya CRS ini sebagai trunk. Ini ya CRS-nya ya. Ini kita buatlah trunk. Trunk ini sebagai jembatan untuk melewatkan VLAN ya. Itu fungsi dari trunk. Jadi semua port untuk CRS itu harus di bridging dulu. Jadi kita buat bridge-nya dulu ya. Bridge lalu masuk ke port. Jadi saya mau membuat port 1 sampai port 20 itu sebagai port VLAN ya. Jadi port 1 sampai 10 itu VLAN ID 400 dan 11 sampai 20 itu jadi VLAN 500 ya, seperti yang sudah saya buat tadi. Oke, kita buat dulu bridge portnya ya. Ini kita buat bridge, kita semua bridge dari port 1 sampai port 20 ya, karena kita mau pakai 20 port untuk VLAN ya. Ini jangan sampai ada yang ketinggalan ya, pastikan semua sudah terbridging dengan tepat ya. Kadang karena banyak ini jadi agak sering lupa gitu. Ini 19 ya, lalu masuk ke 20. Oke. Jadi sudah port 1 trunk, port 2 sampai 20 itu. Jadi port 2 ini untuk VLAN 400 sampai 10 ya, port 11 sampai 20 VLAN 500. Jadi masuk ke menu switch, lalu setting. Di sini kita buat port mana saja untuk melewatkan VLAN itu ya. Jadi ini 4 5 6 7 8 9 sampai 20 ya kawan. 10 lalu 11 12 13 14
Jadi port yang kita bridge atau kita akan lewatkan sebagai VLAN itu kita input di sini ya. 1 2 3 4 5. Pastikan tidak ada yang ketinggalan ya. Lalu apply, oke. Lalu kita masuk ke switch setting, switch VLAN ya. Lalu di sini sudah ada saya buat sebelumnya ya port. Jadi port VLAN ID 400 itu dari port 2 sampai port 10. Jadi kita add portnya 2 sampai 10 ya. Ini jangan sampai ada yang ketinggalan. 6 7 8 9 10. Oke, jadi VLAN ID itu akan dilewatkan di port 2 sampai 10 dengan trunk portnya itu port 1 ya. Lalu kita add lagi VLAN 500 itu port 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, jadi port 11 sampai 20 itu akan dilewatkan sebagai VLAN ID 500. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, masuk ke address VLAN attack. Jadi di sini kita masukkan port trunk-nya. Jadi trunk portnya itu ada di port Ether 1 ya. Untuk VLAN ID 400 dan VLAN ID 500 itu juga berada di Ether 1. Oke. Ini kenapa merah? Merah karena VLAN ID-nya belum berjalan ya. Lalu di sini sudah saya buat juga sebelumnya. Ini Ether 2. Jadi VLAN ID 400 itu berada di port 2 3 ya, 4 5 6 7 8 9 10. Oke, jadi service VLAN-nya any, customer VLAN ID-nya 0, new customer VLAN ID 400, apply. Oke ya, jangan sampai ada yang ketinggalan kawan. Lalu add lagi, dia di port 11 12. Kita mau menambahkan VLAN ID 500 ya. 14 15. Oke, 15 sorry, 15 ini 16, lalu 17 ya, 17 18 19 20. Oke, lalu customernya 0, new VLAN ID-nya 500 ya, jangan sampai salah. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya. Kita mau coba tes run-nya dulu. Nah, di sini sudah terlihat trafficnya sudah berjalan ya. Ini traffic sudah berjalan. Kita buka router utamanya dulu. Oke, VLAN 1, VLAN 2. Nah, di sini kita cek hotspotnya apakah sudah. Nah, ini hotspotnya sudah jalan ya. Ini servernya bisa dilihat, servernya itu VLAN 1 ya.
teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu hostnya sudah dapat DHCP server. Jadi kalau VLAN itu kita juga buat IP juga ya, jadi yang VLAN 1 10 20 50, VLAN 2 bentar ya guys, kita coba pasang semua perangkatnya ke switch. Oke, tunggu sebentar ya, kita coba pasang semua kabelnya ke switch. Ini masih slave ya, belum running, tunggu sebentar, kita coba pasang. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi VLAN ini switch manage ini sebenarnya kalau portnya sudah penuh, port kita sudah penuh, jadi kita bisa membuat IP baru gitu ya, walaupun interface MikroTik kita sudah full gitu. Atau lebih gampangnya, misal kita males narik kabel ya, kalau misal interface 1 kita tarik kabel satu jalur, dengan switch ini nggak perlu banyak kabel, cukup satu kabel cuman punya segmen IP yang berbeda-beda semuanya gitu teman-teman. Ini tips juga untuk sebenarnya untuk menghindari loop ya, ini juga bagus switch ini. Kita coba cek ya, siapa tahu ada yang salah. Biasanya sering lupa waktu setting switch ini, ada yang ketinggalan. Kita coba reboot ya, reboot CRS nya. Ini interface nya biar PPO nya jalan ya. VLAN 2 VLAN 1. Jadi saya mau menerapkan VLAN di semua menerapkan PPOE di semua VLAN ya, dengan profile yang sama. Jadi saya setup seperti ini. Ini sebenarnya lebih advance nya ya.
Saya setup dulu karena saya tadi sempat merubah nama villain ID nya, jadi langsung hilang di sini ya. Oke, tuh teman-teman bisa lihat ya, villainnya PPOE nya langsung jalan di villain ID 1 dan villain ID 2. Villain ID 2 sudah berjalan PPOE nya. Oke, jadi sebenarnya setting suite villain itu ya gampang sih, nggak susah-susah banget, asal paham konsepnya. Teman-teman bisa lihat gambar topologi untuk suite manage villain, siapa tahu teman-teman mau belajar ya. Nggak sulit sih. Jadi sebagai contoh topologinya villain kita buat sebagai contohnya aja, kita cari di Google ya. Mana ya yang gampang dipahami, ntar saya cari dulu yang gampang dipahami. Ini gambar buruk. Kita lihat yang ini. Oke lah, untuk gambarnya mungkin di lain waktu kita buat gimana caranya. Mungkin untuk sekarang sampai di sini aja dulu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.